Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, meskipun kita masih belajar daring, tetapi kita tetap belajar dengan semangat, ceria, dan menyenangkan. Kembali lagi bersama dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dibuka bukunya, pulpena pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Nah, nanti jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya, supaya anak-anak tidak lupa dengan materi yang disampaikan oleh Bunda. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, pada tema 1 ini kita akan belajar memahami tentang indahnya kebersamaan. Nah, jika kita melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, tentu pasti akan terasa lebih indah dan menyenangkan. Pada subtema 1 ini, materi yang pertama yaitu kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, mari kita cari tahu. Jadi anak-anak, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, ingat, gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Untuk menemukan gagasan pokok, kita dapat membaca secara keseluruhan kalimat dalam suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan pendukung merupakan informasi tambahan dalam suatu paragraf. Jadi, gagasan pendukung berbeda dengan gagasan pokok ya. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, kita dapat melakukan yang pertama, membaca teks dengan seksama. Jadi, membaca teks secara keseluruhan dengan teliti. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Jadi setiap kalimat dicermati, tidak hanya membaca secara sekilas, tetapi membaca sambil mencermati isinya. Lalu yang ketiga, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah penjelasan dari kalimat utama atau penjabaran dari kalimat utama. Nah, selanjutnya mari kita mencoba mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dari suatu paragraf. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang berjudul batik. Mari kita baca dulu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali.
Nah, dari paragraf suatu bacaan tersebut dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya yaitu yang ada pada kalimat pertama kali. Pertama kali kita baca, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Kenapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat penting, kalimat yang utama. Lalu kalimat selanjutnya apa? Kalimat selanjutnya yaitu kalimat penjelas. Jadi penjelasan dari kalimat utama. Nah, mari kita sebutkan kalimat penjelas dari bacaan tersebut. Kalimat penjelas yang pertama yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kalimat penjelas yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat penjelas yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat penjelas yang keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Bunda ulangi lagi ya. Jadi kalimat utama yaitu kalimat yang paling utama atau yang paling penting dalam suatu paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas yaitu penjelasan atau penjabaran dari kalimat utama, uraian dari kalimat utama. Bisa dipahami anak-anak? Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, maka kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dari bacaan tersebut yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Dari mana kita menemukan gagasan pokok tersebut? Yaitu dari kalimat utama. Kalimat utama yang berbunyi, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat tersebut menyatakan batik merupakan kain asli Indonesia. Selanjutnya, kita mencari gagasan pendukung. Nah, cara mencari gagasan pendukung juga berasal dari kalimat penjelas. Kita lihat kalimat penjelas yang pertama, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, dari kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu cara membuat kain batik. Pada kalimat penjelas, di situ sudah dijelaskan bahwa cara membuat kain batik yaitu dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Jadi saling terkait ya antara kalimat penjelas dengan gagasan pendukung. Selanjutnya kita cari gagasan pendukung yang kedua. Kita lihat kalimat penjelas yang kedua. Bunyinya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Maka gagasan pendukungnya yaitu tempat asal kain batik, karena Pulau Jawa menyatakan tempat. Jadi gagasan pendukungnya yaitu tempat asal kain batik. Di mana tempat asal kain batik? Di Pulau Jawa. Selanjutnya, kalimat penjelas yang ketiga dan keempat kita baca ya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu menjelaskan tentang persebaran kain batik. Persebaran kain batik berdasarkan kalimat penjelas nomor 3 dan kalimat penjelas yang keempat. Di situ persebaran batik tidak hanya di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham? Kain batik merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi keragaman yang kita temui di Indonesia, yaitu satu, keragaman suku bangsa. Tahukah kalian apakah suku bangsa itu? Jadi, suku bangsa adalah
sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Selain Bali, Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Di antaranya yaitu di Pulau Sumatera. Nah, di situ ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Kalau di Pulau Jawa dan Bali, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Di Pulau Kalimantan, di situ ada suku Dayak. Ada juga suku Banjar dan suku Melayu. Sedangkan di Pulau Sulawesi, ada suku Bugis, ada suku Minahasa, dan suku Buol. Sedangkan di Kepulauan Nusa Tenggara, di situ ada suku Sasak, ada suku Sumba, ada juga suku Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Tombelo, ada juga suku Dani, dan ada suku Asmat. Nah, di sini kalian tahu kan bahwa Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Selain keragaman suku bangsa, juga ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa tentu berbeda-beda. Contoh bahasa daerah, bahasa Batak, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Sumatera Utara. Ada juga bahasa Sunda. Bahasa Sunda biasanya digunakan oleh orang Jawa Barat, biasanya Bandung itu menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Betawi biasanya digunakan oleh orang-orang Betawi. Nah, di situ ada contoh. Kumaha damang, artinya apa kabar dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Bataknya apa kabar, yaitu Baakaba. Nah, kalau di Jawa Timur bagaimana, anak-anak? Tentu kalian bisa kan? Yang ketiga yaitu keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Di sini ada rumah tongkonan, yaitu rumah adat dari Sulawesi Selatan. Selain rumah tongkonan, juga ada rumah joglo, yaitu rumah adat dari Jawa Tengah. Nah, sering kita temui ya di sini. Selanjutnya ada rumah gadang, yaitu rumah adat dari Sumatera Barat. Nah, ada juga yang bentuknya sangat unik, yaitu honai. Honai ini merupakan rumah adat khas Papua. Sangat unik kan bentuknya? Nah, setiap rumah adat memiliki keunikan masing-masing. Selanjutnya ada keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya ada tari kecak yang berasal dari Bali. Ada juga tari cendrawasih berasal dari Bali juga. Ada tari perang yang berasal dari Papua. Ada juga tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, tarian apakah yang dari Jawa Timur? Apakah kalian tahu? Ya, benar sekali. Tari remo sering kita jumpai ya jika ada kesenian ludruk maupun wayang. Selanjutnya yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yaitu bundo kanduang yang berasal dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas pakaian adat dari Bali. Selain pakaian adat, juga ada keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh, di situ ada
senjata rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Nah, yang paling sering kita jumpai yaitu keris. Selanjutnya, ada juga keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun juga sangat beragam. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Nah, itulah bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kalian sudah paham kan tentang keragaman apa saja yang ada di Indonesia? Setiap alat musik yang dimainkan pasti menghasilkan bunyi. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia yang sangat beragam menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul contohnya adalah gong dan gendang. Pasti kalian tidak asing kan dengan benda-benda tersebut? Selanjutnya ada alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya seperti terompet dan seruling. Pasti kalian pernah memainkannya. Ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Misalnya ada biola dan rebab. Selain itu, ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Dipetik contohnya yaitu gitar dan kecapi. Ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya angklung dan marakas. Selanjutnya yaitu dasar-dasar gerakan tari. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Nah, di situ ada tari Bambangan Cakil yang menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Nah, di sini ada contoh gerakan tarian, gerakan 1 dan gerakan 2. Gerakan ini masih bersifat sederhana ya. Kalian bisa mempraktekkan seperti pada contoh gambar tersebut. Pada gerakan ketiga dan keempat ini juga masih dasar. Penari berputar dengan arah berlawanan, tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Coba kalian praktekkan ya. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam keragaman. Perlu kalian tahu bahwa perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Ada kerja bakti. Coba kalian amati gambarnya. Di situ warga sedang berbondong-bondong dan bekerja sama untuk membangun sebuah jalan. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kalau dilakukan secara individu, namanya bukan kerja bakti. Selain kerja bakti, bentuk kerjasama dalam keragaman ada juga festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Apakah kalian pernah melihat festival budaya? Setelah menyimak penjelasan dari Bunda, tugas anak-anak adalah mencari informasi keragaman budaya di Indonesia berupa tabel. Terdapat pada pulpena halaman 6, yaitu keterampilan kinerja produk. Dikerjakan di buku tugas ya. Sekian video pembelajaran dari Bunda, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.
Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.